Sepak bola. Sepak bola adalah cabang olahraga yang bergengsi yang cukup digemari dari berbagai negara bahkan di kancah internasional. Berbicara tentang pertandingan sepak bola, Indonesia telah memenangkan 5-2 atas Thailand dalam penyelenggaraan SEA Games yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei tahun 2023, tepatnya adalah kemarin malam. Ini menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia karena dengan ini tim Garuda Indonesia yaitu U22 bisa pulang dengan membawa medali emas. Setelah 32 tahun Indonesia tidak pernah memenangkan pertandingan dalam SEA Games tahun 2023, kini nama Indonesia kembali melejit, kembali melambung tinggi dan kembali bersinar di kancah Asia Tenggara. Dalam pertandingan yang diselenggarakan pada kemarin malam ini banyak sekali drama-drama yang terjadi sehingga pemain dari bangsa Indonesia itu pun mengalami luka. Bahkan dari manajer tim Indonesia juga terkena pukulan atas bentrokan yang terjadi. Tentu saja teman-teman, pertandingan pada kemarin malam ini cukup memanas setelah Indonesia memenangkan 2-0 kemudian dibobol oleh Thailand sehingga kedudukan menjadi sama yaitu 2-2, sehingga tambahan waktu sampai mencapai 7 menit. Kemudian belum selesai di situ saja, masih ada permasalahan-permasalahan hingga waktu pertandingan pun ditambah hingga setengah jam. Setelah setengah jam berlangsung, ternyata Indonesia bisa memasukkan gol sebanyak 3 kali sehingga skor terakhir adalah 5-2. Teman-teman, pertandingan yang sengit, pertandingan yang penuh dengan drama ini cukup mengharukan bangsa Indonesia karena ternyata teman-teman dari sini kita tahu bahwa tidak mudah untuk masuk ke gelanggang seperti itu apalagi di negerinya orang. Jadi teman-teman, sebagai warga negara Indonesia kita wajib memberikan apresiasi yang sungguh, apresiasi yang luar biasa atas perjuangan anak-anak bangsa Indonesia yang turut membawa nama Indonesia di kancah Asia Tenggara sehingga pulang bisa membawa medali emas. Pertandingan yang sangat sengit ini juga mengundang berbagai pendapat dari berbagai kalangan masyarakat karena dianggap bahwa salah satu wasit melakukan kecurangan, yaitu ketika dalam waktu normal dan ditambah 7 menit itu waktunya sudah selesai dan skor pada saat itu adalah 2-1, tapi ternyata wasit ini tidak segera meniupkan peluit sehingga pada saat itu tim Indonesia sudah mulai lengah karena mereka menganggap bahwa Indonesia sudah menang. Ternyata waktu terus berjalan sehingga Thailand pun bisa membobol gawang Indonesia dan setelah itu pertandingan selesai. Ini mengundang banyak kontroversi karena waktunya seharusnya selesai. Kenapa wasit ini tidak segera meniupkan peluit? Teman-teman, jadi ini mengundang banyak sekali pendapat yang berpikiran bahwa ada kecurangan dalam pertandingan kemarin malam, sehingga ini bisa menjadi pelajaran serta pengalaman bagi kita semua, khususnya untuk pihak FIFA harusnya lebih tegas dan lebih kolektif lagi dalam memilih wasit-wasit karena ini adalah pertandingan antar negara, ini adalah pertandingan yang cukup bergengsi sehingga kita harus memilih para wasit yang berkualitas, para wasit yang profesional sehingga tidak terjadi kontroversi atau pendapat-pendapat yang mungkin akan menyebabkan kesalahpahaman. Seharusnya ini lebih tegas lagi untuk pihak FIFA. Untuk wasit yang kurang jujur seharusnya segera didempar. Untuk wasit yang kurang jujur seharusnya segera dieliminasi karena ini pertandingan yang cukup bergengsi, pertandingan yang cukup membanggakan. Sehingga untuk pihak FIFA harusnya lebih tegas lagi, harusnya lebih teliti lagi untuk memilih wasit-wasit yang profesional untuk menangani pertandingan seperti ini. Dan yang terpenting adalah keselamatan bagi para pemain serta anak-anak bangsa yang ikut turut mendukung dari setiap tim. Ini terbukti bahwa kemarin terjadi bentrokan yang cukup sengit sehingga mengakibatkan manajer tim Indonesia sampai terkena pukulan. Ini menjadi pengalaman bagi kita semua juga bahwa yang namanya pertahanan serta keamanan itu sangat penting sekali, apalagi jika kita bertanding di negeri orang. Ini tidak berlaku untuk Indonesia saja, melainkan berlaku bagi setiap negara-negara, setiap tim untuk menjaga keselamatannya yang utama. Ini juga kembali lagi menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah pertandingan yang sportif yang kami harapkan. Bagi para wasit, saya mohon untuk profesional. Janganlah melakukan kecurangan karena ini akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama semangat untuk memperjuangkan bangsa kita. Kita berjuang mati-matian. Jadi tolong
jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang terjadi lagi. Untuk pihak FIFA hendaknya lebih tegas lagi serta lebih teliti untuk mempercayakan pertandingan seperti ini kepada orang-orang yang profesional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kita bisa terus menjalin hubungan yang rukun antar bangsa internasional. Kami juga berterima kasih karena adanya FIFA World Cup yang sangat berjasa dalam pertandingan sepak bola antar negara secara internasional. Mantan Ya teman-teman, jadi ini adalah salah satu contoh pertandingan yang sengit. Ini kalau saya boleh bilang ini bukanlah pertandingan sepak bola, melainkan ini adu fisik ya. Jadi mari kita saksikan sama-sama, kita sama-sama amati teman-teman, bagaimana brutalnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam beberapa waktu yang lalu. Jelas sekali ya teman-teman, itu adalah tindakan yang disengaja, pelanggaran yang disengaja dari pihak Vietnam kepada anak-anak tim dari Indonesia. Begitu kerasnya teman-teman pertandingan pada laga kali ini. Indonesia phóng lỗi tương đối nhiều từ đầu trận đến giờ. Bởi rõ ràng đó là một mắt xích trong những pha phối hợp đã được rèn kỹ của đội tuyển Việt Nam. Bentuk pembalasan dendam dari anak-anak Indonesia kepada para tim dari Vietnam teman-teman. Jadi bangsa Indonesia kita tahu adalah bangsa yang ketimuran, orang-orang yang memiliki budi yang luhur. Jika tidak didahului untuk berbuat kekerasan, pasti bangsa Indonesia tidak akan menyenggol atau bahkan tidak akan berbuat kekerasan. Jadi inilah untuk para pemerintah Indonesia, pentingnya perlindungan Anda kepada anak-anak kita, khususnya adalah para timnas serta dari perwakilan dari cabang-cabang olahraga yang lain. Karena seperti ini kita itu mendatangi negeri orang, jadi resiko kematian itu sangat tinggi sekali. Kita lihat teman-teman, kita amati video ini sampai selesai, betapa panasnya dan betapa sengitnya pertandingan antara Vietnam dan Indonesia ini. Ini sudah sampai menit yang ke-20, belum ada gol yang tercetak ya teman-teman ya. Ini saat main bila nih guys. Dan bentrokan seperti ini bukanlah yang satu-satunya yang pernah terjadi. Ini sudah berkali-kali terjadi teman-teman. Bahkan terbukti pada timnas Indonesia melawan Thailand pada kemarin malam itu, bahkan anak Indonesia sampai berdarah telinganya, bahkan sampai manajer tim Indonesia pun terkena pukulan. Ditendang. Ade. Bạn có thể thấy là Tiến Linh cũng với một quả đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam vào sân rất tốt. Sebenarnya kalau main dengan emosi macam ni lah guys, tengok noh. Tapi tidak peduli sudah tu kan. Kalau mau balas dendam sudah tu. Noh. Jadi bentuk serangan balas dendam dari Indonesia ini juga cukup mengejutkan sekali ya teman-teman ya. Makanya ini sangat berbahaya sekali. Makanya yang namanya pertahanan dan keamanan bagi tim-tim untuk anak-anak Indonesia itu sangat penting sekali, karena ini tuh di negeri orang teman-teman. Jadi kita support dari rumah, sekaligus kita bantu berdoa semoga anak-anak dari tim Garuda ini bisa pulang dengan selamat. Itu yang utama teman-teman. Menit ke-50 Vietnam. Trong chiến dịch vòng loại World Cup của Tiến Linh và nó đã có bàn thắng mở tỷ số, nhưng cũng cần chơi thực sự tập trung. Đến lượt Phan Văn Đức bị đau. Jadi semakin keras ya teman-teman. Ini pertandingannya semakin sengit setelah terjadinya gol oleh Vietnam. Guys, gini. Wah, kartu kuning. Tidak peduli sudah nih kalau gini. Konsentrasinya sudah mulai pecah teman-teman. Jadi inilah pertandingan yang penuh amarah, dari pikiran panas, dari fisik juga sudah mulai geram ya teman-teman ya. Semakin tidak terkendali teman-teman. Oh, gol. 2 điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 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 2 điểm dành cho đội tuy
kuat tendangan. Hồn của sự may mắn. Jadi pemerintah juga harus tanggap betapa anak-anak kita tuh juga berjuang di laga ini benar-benar mati-matian. Bukan dari hanya dibalas habis ya. melainkan fisik mereka Và pun tất cả chúng juga ta cùng hô vang đội tuyển terancam di Indonesia sini. lại càng tốt đẹp thêm. Aduh. Dan di sini mereka berjuang bukan untuk nama mereka sendiri, melainkan membawa nama bangsa Indonesia serta negara Republik Indonesia. Betul. Ông Shin Tae-yong Brutal lah. dù đã từng giúp đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Inilah, Patutlah jadi dikatakan kadang aksi saya itu paling sangat brutal. miris sekali melihat seperti pensiun para atlet Indonesia itu Boleh-bolehnya yang sepertinya kurang pelatih diperhatikan, Sintayong sehingga pun setelah mereka berjuang mati-matian dibagikan kuning. bertahun-tahun setelah mereka pensiun, bahkan kehidupan mereka pun kurang layak, bingung dengan Hampir pekerjaan, kosong dah. bingung masalah perekonomian, keuangan. Jadi tolong mari sama-sama kita hargai jasa-jasa para anak-anak kita yang seperti ini. Jadi inilah pahlawan-pahlawan bangsa saat ini. Jadi Indonesia tidak berperang secara fisik, tidak berperang melawan penjajah, melainkan kita berperang secara prestasi, kita berperang secara halus yang seperti ini teman-teman. Jadi wajib sekali bagi para pemerintah, para warga negara Indonesia, kita sama-sama menghargai perjuangan jasa-jasa para anak-anak kita ini yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional supaya lebih harum lagi. Jadi mereka meninggalkan keluarga, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran mereka demi bangsa Indonesia, demi nama negara Indonesia. Kita lihat dalam pertandingan ini betapa sengitnya pertandingan itu, betapa sangat kasihan sekali teman-teman mereka bertempur demi bangsa Indonesia. Untuk itu teman-teman, pentingnya kita menghargai jasa-jasa para pahlawan, jasa-jasa para anak-anak kita yang berjuang demi nama bangsa Indonesia. Kembali lagi, kita sangat bangga sekali kepada anak-anak bangsa kita yaitu U22 karena berhasil membawa pulang medali emas dalam pertandingan SEA Games tahun 2023. Semoga ini menjadi motivasi untuk membuat negara Indonesia semakin maju, negara Indonesia semakin wangi dan harum namanya di kancah internasional. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat sebagai jendela informasi bagi kita semua serta sebagai hiburan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.